Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Negeri Kabupaten Bogor, yang saya hormati Bapak Ibu Tenaga Pendidik dan Kependidikan Negeri Bogor. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara seminasi disiplin positif oleh Bapak Sugiono SPD selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya berdiri di sini untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dari Mas Kebumen, acara ketiga sambutan kepala sekolah, acara keempat kegiatan inti, acara yang kelima diskusi, dan acara yang keenam penutup. Untuk memulai acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Menginjak acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dari Mas Kebumen kepada petugas kami persilakan. Indonesia tanah airku,
kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SD Negeri 1 Lemahdur. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SD selaku guru SD Negeri 1 Lemahdur yang saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Harapan kami dengan adanya rekan yang terjaring menjadi guru penggerak ini benar-benar akan bisa menggerakkan, dan kita semua yang digerakkan juga akan bisa bergerak. Karena selama kami ketahui bahwa pendidikan yang diikuti oleh para calon guru penggerak itu adalah sangat luar biasa, sangat baik sekali, dan apabila diterapkan di sekolah kita, insya Allah sekolah kita akan satu langkah lebih maju dibanding dengan sekolah yang belum ada guru penggeraknya. Mudah-mudahan nanti ilmu yang diperoleh oleh Bapak Sugiono akan bisa diterapkan di SD Negeri 1 Lemahdur, dan kita sebagai rekan kerjanya juga akan mendukung program-program yang nantinya akan kita buat bersama, dan kita komitmen bisa menjalankan bersama terkait dengan pengetahuan atau ilmu yang sudah diperoleh dari beliau Bapak Sugiono selaku calon guru penggerak yang saat ini sedang melaksanakan pendidikannya. Jadi kita sangat bersyukur ya, ada salah satu rekan kita yang terjaring menjadi calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti sampai waktunya bisa lolos dengan predikat yang baik, dan tentu saja akan bisa menerapkan ilmunya di sekolah kita dan akan bisa memajukan sekolah kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa terinspirasi mengikuti sejak Pak Sugiono untuk bisa mengikuti pendidikan guru penggerak bagi rekan-rekan guru yang lain. Tentu saja bukan lain adalah untuk kepentingan pendidikan di SD Negeri 1 Lemahdur ini. Dan telah kita lihat bersama kegiatan yang kemarin kita laksanakan, mungkin itu juga salah satu dari penerapan disiplin positif yang telah kita laksanakan. Namun nanti dalam kegiatan selanjutnya Bapak Sugiono akan menyampaikan terkait dengan disiplin positif itu apa saja yang harus kita laksanakan sebagai guru, dan bagaimana kita bisa mengajak anak didik kita untuk bisa melaksanakan apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa bermanfaat dan bisa memajukan, sekali lagi ya, untuk memajukan sekolah kita supaya ada nilai positif atau nilai tambah dibanding dengan sekolah yang lain. Apalagi kita berdampingan dengan MI yang kalau kita terima kenyataan ya, kita tidak memungkiri bahwa sekarang sekolah negeri kelihatannya agak tersisih dibanding dengan sekolah-sekolah swasta. Untuk itu, mari kita bersama-sama
untuk memberi warna di SD Negeri 1 Lemah ini supaya ada nilai tambah bagi kita yang bisa dipandang oleh masyarakat dan tentu saja bisa menjadi daya tarik. Mudah-mudahan nanti akan menambah juga jumlah pendidik yang bisa atau mau atau bersedia sekolah di SD Negeri 1 Lemah Dhuwur. Jadi kita ambil dari kegiatan ini nanti sebagai penyemangat kita dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik dan pengajar di SD Negeri 1 Lemah Dhuwur. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti acara ini bisa berjalan dengan lancar sampai akhir, dan apabila dari awal sampai akhir banyak kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Muhammad selaku Kepala SD Negeri 1 Lemah Dhuwur yang telah membuka bersama. Acara berikutnya itu kegiatan inti yang akan langsung disampaikan oleh Pak Sugiono. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Lemah Dhuwur, Ibu Markonah SPDSD, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf SD Negeri Lemah Dhuwur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongannya yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya berdiri di depan panjenengan semuanya, tidak lain, tidak bermaksud juga untuk menggurui, kita hanya belajar bersama-sama. Di sini saya juga mendapatkan tugas dari fasilitator untuk melakukan sharing atau berbagi informasi atau ya belajar bareng. Dan sekali lagi saya tidak bermaksud menggurui, hanya saja intinya belajar bareng. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, tema yang akan kita pelajari bersama-sama itu adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif, mungkin Bapak dan Ibu sudah paham maksud dari disiplin positif itu. Ya, di sini saya ada slide tentang filosofi dari Bapak pendidikan kita. Bapak siapa? Ki Hajar Dewantara, ya, yang menyatakan bahwa pendidikan itu diibaratkan sebagai pendidik. Pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani. Petani itu kan
merawat tumbuhan ya, merawat tanaman. Nah, supaya tanamannya itu tumbuh subur, itu perlu kita rawat, perlu kita beri pupuk, perlu kita basmi hamanya, terus perlu kita buang hal-hal yang mengganggunya, perlu kita siram dan lain sebagainya. Dan petani itu menurut Bapak Pendidikan itu diibaratkan sebagai kita sebagai seorang guru, dan muridnya itu diibaratkan sebagai tanamannya atau padinya. Nah, biar padinya atau muridnya ya, biar muridnya itu bisa tumbuh dengan baik, bisa berkembang dengan baik, otomatis kita sebagai guru itu perlu memberikan perlakuan, ya, perlu memberikan perlakuan dengan apa? Dengan cara, misalnya yang tadi kalau petani memberi pupuk, berarti perlu memberikan ilmu-ilmu, perlu memberikan menjangan. Misalkan ada hamanya, berarti itu adalah pengaruh-pengaruh negatif yang ada pada diri anak, itu perlu kita hilangkan. Nah, biar padi itu bisa tumbuh dengan subur lagi, nah perlu kita siram. Intinya kita menyediakan lingkungan bagi murid yang nyaman, ya, yang nyaman, yang baik. Nah, supaya murid itu menjadi murid yang berhasil. Nah, seperti itu Bapak Ibu Guru. Jadi Bapak Pendidikan kita mengibaratkan seorang guru itu sebagai seorang petani yang merawat padinya. Nah, kita berarti seorang guru yang mendidik anak-anak kita di sekolah. Otomatis sekolah itu diibaratkan sawah, berarti sawahnya harus, tanahnya harus subur, terhindar dari hal-hal negatif, lingkungannya mendukung, ada disiplin-disiplin yang harus kita lakukan, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Kemudian contohnya ya, misalnya ada murid yang tadinya malas misalnya, kurang semangat. Nah, hadir di sekolah, dan kita sebagai guru itu diharapkan bisa memotivasi agar pengaruh negatif itu hilang. Nah, kemudian murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungannya itu terasa nyaman dan nyaman, seperti itu. Kemudian dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah menyiapkan lingkungan yang positif, ya, yang terdiri dari siapa? Warga sekolah, Bapak Ibu guru, dan stakeholdernya, dan semua stafnya itu harus saling mendukung satu sama lain. Jadi saling bekerja sama sehingga bisa tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sehingga diharapkan dengan kebiasaan-kebiasaan itu akan menjadi karakter yang baik bagi lingkungan sekolah. Nah, sehingga pada akhirnya karakter-karakter itu akan menjadi budaya positif. Nah, alhamdulillah di lingkungan kita di SD Negeri Lemah Dhuwur sudah tercipta budaya-budaya positif. Namun mungkin perlu kita kembangkan lagi, perlu kita perbaiki lagi sehingga semua bisa merasakan hal itu. Nah, kita amati coba lingkungan kita, lingkungan sekolah kita itu suasananya kan sudah terbentuk, ya, interaksi antar murid yang satu dengan murid yang lain. Apakah anaknya rajin-rajin, ya, sopan-sopan, santun-santun? Kita harus bisa introspeksi. Anaknya kalau sama bapak dan ibu guru sering memberi salam apa tidak?
sopan santun apa tidak, tingkah lakunya, tutur katanya baik apa tidak. Nah, itu menjadi bahan refleksi bagi kita. Bagaimana supaya anak itu bisa berubah menjadi lebih baik? Perlukah kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa merubah karakter anak didik kita? Jadi diharapkan kehadiran kita di sekolah itu bisa memberikan dampak yang baik bagi peserta didik kita. Seperti itu. Jadi seorang guru yang baik itu harus bisa mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya saling hormat menghormati, budaya saling menghargai, budaya apa? Banyak sekali. Yang penting itu sifatnya adalah positif. Nah, di sini kita akan belajar Bapak Ibu, relax saja, ya. Nah, kita akan coba mempraktekkan, ya. Kita akan coba mempraktekkan dengan mengepalkan tangan, oke. Coba semuanya mengepalkan tangan. Mengepalkan tangan, kita ibaratkan ada sesuatu yang berharga di tangan kita. Apa itu? Misalkan yang berharga apa? Duit, ya misalkan duit. Nah, otomatis kalau ada sesuatu yang berharga di tangan kita, kita akan berusaha mempertahankan agar yang berharga itu tidak hilang, tidak diambil oleh orang lain. Kepalan tangan itu kita ibaratkan juga sebagai seorang siswa yang memiliki karakter, karakter yang sangat berbeda-beda. Ada yang super aktif, ada yang karakternya mencari perhatian. Nah, kita sebagai rekan misalnya, kita akan berusaha membuka tangan dari rekan kita. Nah, biar bisa kebuka, itu kan kita perlu memberikan perlakuan, ya. Kita rayu, kita bujuk, ayolah buka tangannya. Nah, itu ibaratkan sebagai seorang anak, ya. Anak dengan karakter yang berbeda-beda, kadang kita perlu rayu dulu, ada yang dengan perlakuan dengan ketegasan, dengan dirangkul dulu, diomongin pelan-pelan, ada yang tidak bisa dikerasin, ya. Nah, itu karakter seorang anak. Nah, karakter itu harus tumbuh. Nah, setiap anak itu kita harus bisa menumbuhkan. Itu bahasanya adalah restitusi. Restitusi itu apa ya artinya? Itu kalau kita menyebutnya itu sebagai nalar, ya. Supaya anak itu nalar terhadap apa yang dilakukannya itu bersifat baik atau buruk. Nah, itu namanya restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu transformasi, biasanya itu perubahan dari perubahan yang salah ke perubahan yang lebih baik. Itu namanya restitusi. Di sini ada beberapa ciri-ciri restitusi dari program disiplin lainnya. Oke. Jadi kemudian disiplin positif itu ada beberapa cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dan di sini sudah sering kita menyebutkan ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Contohnya apa?
kejujuran, tanggung jawab, kreatif, inovatif. Itu kan nilai-nilai kebajikan, sopan, santun dan lain sebagainya. Namun yang sering digalakkan oleh pemerintah adalah tentang kebijakan sebagai seorang profil pelajar Pancasila. Sasaran kita, tujuan kita itu adalah menciptakan profil pelajar Pancasila. Apa saja sih profil pelajar Pancasila? Ada 6, Bapak Ibu Guru. Ya, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian apalagi susah ya, tapi kalau dinyanyikan gampang. Ada yang bisa menyanyikan? Coba maju ya biar tegang nih. Siapa ya? Bu Tuti, ayo Bu Tuti biar semangat. Ayo Bu, maju Bu. Salah. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, ada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, nilai-nilai kebijakan itu, kebijakan yang ini ya, itu harus tertanam di anak didik kita. Nah, bagaimana cara kita menanamkan murid agar bisa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Tentunya ada kegiatan-kegiatan, budaya-budaya yang harus kita bangun supaya bisa menciptakan anak yang beriman dan bertakwa. Contohnya bisa kita lakukan dengan cara apa? Melakukan sholat zuhur berjamaah, misalnya seperti itu. Kan sasaran kita itu menciptakan anak yang beriman, anak yang beriman, bertakwa, supaya anak tahu apa yang diperintahkan oleh Allah dan tahu apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kebinekaan global. Kita bisa melakukan berbagai cara supaya anak itu paham tentang kebinekaan global, tentang informasi saat ini ya bisa kita akses dengan apa? Berbagai teknologi, bisa melalui gawai HP ya, bisa melalui laptop, bisa melalui apa lagi? Banyak sekali televisi. Nah, itu adalah nilai-nilai globalisasi yang bisa kita manfaatkan. Atau kita juga bisa memanfaatkan kalau di sekolah kita punya yang namanya Chromebook ya. Chromebook itu bisa kita gunakan untuk apa? Menanamkan nilai-nilai kebinekaan global. Ya, globalisasi, pengetahuan umum tentang globalisasi. Kita juga sering dalam kebinekaan ketika apa ya? Hari kemerdekaan atau hari Kartini ya, kita sering mengarahkan anak didik kita untuk memakai pakaian adat. Ya, itu juga sudah menerangkan nilai-nilai kebinekaan bahwa di Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, budaya dan sebagainya. Nilai-nilai gotong royong juga kita perlu bangun supaya anak didik kita itu bisa tertanam rasa gotong royong itu. Bisa dengan cara piket kelas ya. Piket kelas itu kan penanaman nilai-nilai gotong royong. Kerja bakti bersama itu juga gotong royong. Kreatif ya, kita sebagai guru bisa memunculkan nilai-nilai kreatif itu dengan
kegiatan-kegiatan apa? Kegiatan-kegiatan keterampilan ya yang hubungannya dengan keterampilan anak, membuat suatu karya itu juga bisa memunculkan rasa atau nilai kreatif ya. Kemudian bernalar kritis dan mandiri. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita bangun. Sepakat ya, Bapak Ibu Guru? Nah, ini harus kita bangun. Kemudian dengan disiplin positif itu dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau ujian ataupun hukuman ya. Saat ini mungkin dengan hadirnya kurikulum merdeka memang kita tidak boleh memaksa murid ya, tidak boleh memaksa murid, tidak boleh memberikan ujian yang berlebihan dan juga tidak boleh menghukum. Memang kadang-kadang dilema gimana anak mau paham kalau tidak diberi hukuman. Tapi yang dimaksud dari sini adalah ada apa yang dilakukannya. Nah, di sini ada beberapa motivasi. Ada beberapa motivasi ya. Ada dua motivasi. Nah, motivasi yang pertama itu adalah motivasi eksternal. Mohon maaf ini salah ketik ya. Motivasi eksternal itu adalah motivasi yang pertama. Seorang anak itu akan melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Jadi anak mau melakukan sesuatu karena takut dihukum. Itu berarti motivasi eksternal sebenarnya tulisannya. Kemudian anak akan melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga motivasi eksternal. Nah, yang ditakutkan ketika tidak ada hukuman, tidak ada imbalan, tidak ada penghargaan, apakah anak itu akan melakukan hal itu? Nah, itu kan bukan harapan kita ya. Nah, kemudian motivasi internal. Ini mohon maaf salah ketik. Motivasi internal itu adalah motivasi yang tumbuh dari diri anak itu. Jadi nalarnya itu dari anak itu sendiri, tanpa ada embel-embel takut sama peraturan, takut sama bapak ibu guru, tapi sadar. Contoh, ketika anak itu melihat sampah, ketika ada bapak ibu guru di sekelilingnya, mungkin anak akan ambil karena takut. Jadi tindakannya itu karena takut dimarahin, takut disuruh. Tapi ketika ada bapak ibu guru, tidak ada bapak ibu guru di sekeliling itu dan anak itu melihat sampah terus ngambil, berarti kesadaran itu sudah terbangun. Nah, kita mempunyai tugas untuk membangun motivasi internal supaya kesadaran itu benar-benar tumbuh dari dalam diri anak. Yang kadang-kadang itu kan agak susah ya, susah, tapi insya Allah bisa kalau kita ada kemauan dengan berbagai cara atau pendekatan. Nah, jadi dalam memotivasi perilaku murid itu kita diharapkan menghindari hukuman, dan menghindari penghargaan yang berlebih agar apa? Meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri murid. Itulah mengapa saat ini di kurikulum merdeka itu mungkin jarang yang memberikan ranking ya,
ranking. Takutnya anak mau belajar karena ranking, pengen dapat ranking, tapi bukan karena ingin mendapatkan ilmu dan ilmunya akan bermanfaat bagi kehidupannya. Jadi dengan kita memberikan penghargaan yang berlebih juga takutnya akan memberikan dampak yang negatif bagi anak, baik anak itu maupun anak yang lain. Misalnya kita kasih ranking 1 misalkan, ya anak yang bersangkutan senang, tapi anak yang lain takutnya kan kurang percaya diri, minder. Oh berarti di kelas dia paling bagus ya, berarti saya tidak bagus. Padahal setiap manusia itu punya keunikan masing-masing. Jadi yang perlu kita bangun adalah motivasi internal dari dalam diri siswa. Nah, di sini ada beberapa posisi kontrol seorang guru. Oke. Jadi ada 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, kita kira-kira ada di mana? Ya. Kita sebagai guru, apakah sebagai guru yang menghukum? Menghukum berarti kalau anak berbuat salah langsung dihukum. Anak gak ngerjain PR dihukum. Anak terlambat dihukum. Terus apa lagi? Dan lain sebagainya. Anak melakukan kesalahan dihukum. Tanpa kita tahu menggali alasan-alasan kenapa anak itu melakukan hal itu. Kenapa kamu melakukan hal itu? Ada alasannya. Kamu sadar apa tidak melakukan hal itu? Menurut kamu perbuatan itu salah apa benar? Kita pancing seperti itu. Oh ya, mengapa kamu terlambat? Saya tadi malam main HP sampai larut malam. Kenapa bisa seperti itu? Misalnya, saya di rumah kesepian, misalkan, atau ibumu diam saja iya, misalkan. Kita tanya, apakah kamu sadar ketika kamu melakukan itu, kamu melakukan sesuatu yang salah? Kita gali seperti itu. Jadi kita intinya tidak bisa langsung menghakimi anak. Ketika anak itu melakukan kesalahan, kita harus gali. Nah, posisi sebagai penghukum, kita juga bisa memposisikan sebagai teman, ya, bisa memposisikan sebagai teman. Kita bisa memposisikan sebagai pemantau berarti melihat ya perilaku anak. Oh ya, anak itu bermacam-macam sifatnya, ya. Kita juga bisa menjadi seorang yang guru yang membuat merasa bersalah. Misalnya anak dengan tingkahnya kita tegur sehingga anak itu menjadi merasa bersalah. Berarti kita termasuk golongan orang-orang yang membuat merasa bersalah. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol seorang manajer. Nah, yang terbaik itu adalah kita bisa memposisikan sebagai manajer. Artinya bisa memanajemen, maksudnya bisa mengatur, bisa membangun kesadaran pada diri anak. Di sini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, sebaiknya jangan langsung kita hakimi. Kamu salah, kamu tidak benar, kamu melakukan kesalahan. Jangan. Kita sebagai guru harus menelusuri kenapa anak itu bisa melakukan hal itu. Memang kita tidak boleh menyamaratakan. Ya, memang kita sebagai guru juga kepengennya punya murid yang nurut semuanya, yang taat, disiplin. Nah, tapi tidak mungkin ya seperti itu.
Nah, kita sebagai guru harus hadir menuntun anak agar bisa menjadi anak yang tumbuh sesuai dengan kodratnya dan sesuai dengan profil-profil pelajar Pancasila. Nah, jadi posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi diri. Kemudian selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas, ya, bukan peraturan. Mungkin saya juga baru melihat bahwa ya yang baik itu adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, bukan peraturan. Apa bedanya peraturan kelas sama keyakinan kelas? Ada yang tahu? Nah, terus, apa yang disampaikan Ibu sudah benar ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan bersama, ya. Jadi kesepakatan bersama yang dibangun oleh warga kelas itu. Ya. Jadi ketika kita mengawali suatu kegiatan di kelas, terutama biasanya awal pembelajaran ya, di bulan Juli, ya, kita harus buat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas biasanya bersifat negatif. Contohnya apa? Dilarang membuang sampah pada tempatnya. Itu kan kalimat negatif. Nah, terus dilarang berisik. Terus apa? Harus memperhatikan bapak ibu guru misalnya. Ternyata hal itu bukanlah hal yang bisa membangun restitusi anak. Dan yang paling bagus adalah keyakinan kelas. Kita tanyakan ke anak, kita sepakati bersama, misalnya menjaga kebersihan lingkungan kelas. Sepakat apa tidak? Harus sepakat, misalnya kalau ya sepakat. Nah, jadi kalau semua sepakat dan anak melakukan mungkin lupa namanya anak-anak ya, kesalahan membuang sampah sembarangan, kita tanya, ayo kemarin sudah kita sepakati, kamu juga sepakat tentang menjaga lingkungan kelas. Apakah kamu lupa terhadap kesepakatan yang sudah kita sepakati, misalnya seperti itu. Jadi yang perlu kita bangun adalah kesepakatan kelas. Karena kesepakatan kelas itu merupakan kesepakatan yang sudah disepakati secara bersama. Kalau sudah disepakati bersama berarti anak akan lebih tertanam. Jadi ketika mungkin bapak ibu guru yang belum membuat peraturan kelas bisa membuat keyakinan kelas secara bersama-sama. Dan keyakinan kelas itu tidak bersifat baku, artinya kaku. Misalnya kelas 1 sampai kelas 6 keyakinan kelasnya ada 10. Bisa jadi di kelasnya Bu Tuti keyakinan kelasnya ada 6. Mungkin di kelasnya Bu Siti keyakinan kelasnya ada 7. Karena keyakinan kelas itu berbeda-beda. Mungkin di kelasnya Bu Siti, Bu, kita sepakati di kelas ini banyakin ice breaking-nya, banyakin nyanyinya. Disepakati, oh iya sepakat. Nah, itu berarti kemauan anaknya. Nah, kita ikuti selama hal itu merupakan sesuatu yang positif. Jadi mungkin jadi perlu kita bangun adalah keyakinan kelas. Jadi tidak menggunakan kata-kata negatif, misalnya dilarang, tidak boleh, dan lain sebagainya. Misalnya tidak boleh berisik, kita ganti saling menghargai, saling menghormati. Jadi kalau kita mungkin ya, kalau kita terlalu sering memberikan statement negatif juga itu nanti takutnya akan melekat pada diri anak, dan itu kurang bagus juga untuk perkembangan psikologi anak. Nah di sini ada segitiga restitusi, ya. Namanya tadi restitusi itu adalah daya kemampuan
3 tahapan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi setiap perilaku anak yang menyimpang, yang salah, itu hendaknya kita bisa menangani dengan 3 langkah itu, yaitu segitiga restitusi. Kita tidak bisa langsung ngejudge, kamu salah, silakan lari, muterin lapangan. Nah, itu juga pernah saya lakukan. Ternyata, oh salah ya, kita tidak boleh melakukan hal itu. Tidak mengerjakan PR, silakan ke kamar mandi, bersihin kamar mandi. Itu salah. Ternyata, oh ya salah ya. Kita harus menggali kenapa kamu melakukan hal itu. Dan sasarannya adalah jangan sampai kesalahan itu terulang. Nah, gimana caranya supaya anak itu tidak mengulang kesalahannya? Nah, penanganannya yaitu dengan cara segitiga restitusi di sini. Ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, kita perlu memberikan memberikan pemahaman ke anak. Misalnya ada anak yang berantem, ya kita panggil, ya, kita tanya, kita beri pemahaman bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, ya, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian kamu bukanlah orang yang pertama kali melakukan hal itu. Kita kasih pemahaman itu. Kenapa kamu melakukan hal itu? Misalnya memukul temannya, kenapa kamu memukul temannya? Kita gali. Kemudian validasi kesalahan. Nah, kita cari, ya, adakah cara yang lebih efektif? Misalnya, itu tadi Pak, saya mukul dia karena dia misalnya dia madani, sehingga saya saking emosinya saya mukul. Nah, kita tanya, ada nggak tindakan lain selain kamu dengan memukulnya? Misalnya, tidak ada Pak, saya saking emosinya. Ya kita kasih masukan, kamu bisa melakukan hal lain yang lebih bijaksana, misalnya dengan cara lapor ke bapak ibu guru. Mungkin itu lebih bijaksana daripada kamu langsung plak. Nah, seperti itu. Kita beri pemahaman ke anak. Nah, kemudian kita tanya juga mengapa melakukan hal itu yang tadi ditanyakan. Setelah itu, tahapan berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Kita tanya ke anak, kira-kira tindakan kamu dengan memukul temannya itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati apa belum? Padahal kemarin Bapak Ibu guru dan anak-anak sudah menyepakati bahwa kita harus saling rukun satu sama lain misalnya. Ini loh, kita sudah buat keyakinan bahwa kita harus menghargai satu sama lain, menjaga kerukunan. Berarti kamu melanggar keyakinan kelas yang sudah ditentukan. Nah, seperti itu. Kemudian kita gali juga, ketika kamu sudah melakukan hal itu, ada enggak perbuatan kamu yang atau tindakan yang bisa artinya mengembalikan lah istilahnya, supaya masalah itu bisa selesai. Misalnya, ya Pak, saya harus minta maaf ke teman saya yang tadi dipukul misalnya dengan seperti itu. Jadi kita harus benar-benar ngomong kalau sesuai dengan segitiga restitusi ini. Memang agak ribet teman sih, dari dihukum bis selesai, tapi ternyata dalam ilmu psikologi pendidikan tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus benar-benar nuntun. Kemudian di sini ya tadi ada menstabilkan identitas, nah kemudian validasi tindakan salah dan menanyakan keyakinan. Yang semuanya itu
akan bermuara kepada membangun rasa tanggung jawab anak, ya, dan akan menjadikan karakter anak yang bertanggung jawab dan mandiri. Nah, di sini itu adalah berbagai macam teori tentang disiplin positif. Nah, selanjutnya kita bisa mengimplementasikan disiplin positif untuk lingkungan sekolah kita. Okay. Di sini mungkin sudah terpampang juga di halaman di depan kantor, ya, tentang budaya 5S. Apa saja? Senyum. Coba senyum Bapak Ibu Guru. Ya. Senyum, terus sapa, salam, sopan dan santun. Nah, pelang itu sebenarnya bukan suatu pajangan, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi harus sebagai suatu pengingat, ketika melihat pelang itu, ya, jadi senyum, ya, kita harus membudayakan, ya, senyum ketemu Bapak Ibu guru, ya, jangan lurek, misalnya ketemu Bapak Ibu guru harus menyapa, ya, ketemu Bapak Ibu guru ya memberi salam, ya, dan seperti itu harus kita bangun disiplin positif ini. Kemudian di sini saya mengambil contoh, ya, itu berbaris sebelum masuk kelas. Nah, itu juga disiplin positif yang harus kita terapkan di diri anak. Mungkin sekarang baru beberapa kelas, ya, ketika kita memerintahkan anak untuk berbaris, itu juga suatu latihan anak untuk disiplin, ya. Pertama latihan disiplin, keduanya latihan antri. Jadi supaya kita bisa menanamkan kedisiplinan, antri, budaya antri. Nah, budaya antri itu juga tidak hanya di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat banyak sekali, ya. Kadang-kadang di pom bensin aja yang udah dewasa, ya, kadang-kadang ada yang langsung nyerobot. Terus ketika membeli tiket di stasiun misalnya atau di mana, itu juga budaya antri. Nah, budaya antri itu perlu kita tanamkan di lingkungan sekolah juga, supaya ketika anak sudah dewasa nanti benar-benar sudah tertanam karakter itu. Kemudian di sini upacara bendera sebagai bentuk melatih kedisiplinan anak, disiplinan baris berbaris, disiplinan dalam mengatur waktu, berpakaian dan lain sebagainya. Itu juga suatu disiplin positif yang perlu kita bangun. Nah, hal-hal yang perlu kita lengkapi karena kegiatan ini sudah rutin, ya, kegiatan rutin yang dilaksanakan di hari Senin dan sudah berjalan dengan baik untuk di lingkungan sekolah SD Lemah Dhuwur. Nah, kemudian dalam membangun disiplin juga bisa dilakukan dengan kegiatan ekstrakurikuler, okay? Dan di sini untuk ekstranya mungkin masih off karena banyak kegiatan kegiatan agustusan. Sebentar lagi ada kegiatan Pokda, mungkin juga akan mengganggu. Mungkin setelah itu bisa dijalankan kembali, ya, untuk kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Lemah Dhuwur. Kemudian di SD Negeri Lemah Dhuwur juga sudah bagus, sudah melaksanakan sholat berjamaah dan sholat duha untuk anak-anak, dan mungkin itu juga belum berlaku di semua kelas. Mungkin kelas yang lain yang belum bisa mengarahkan anaknya agar bisa mengikuti sholat berjamaah bagi yang sampai siang belajarnya. Mungkin yang sampai pagi mungkin di kelas 1, 2, 3 ya bisa diajarkan sekali waktu atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali, ya, sholat bisa. Oke, ya, tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya adalah di sini
di SD kita juga sudah ada budaya positif, yaitu kegiatan senam bersama, ya, di hari Selasa dan Sabtu. Itu juga suatu kegiatan yang baik yang perlu kita lakukan terus-menerus agar tidak sehat rohaninya saja, tapi jiwanya juga sehat, jasmani dan rohaninya maksudnya, ya. Nah, kemudian di sini juga ada kelompok, ya. Itu ada kelompok di kantor, mungkin kita bisa melakukan kegiatan yang sifatnya memanfaatkan teknologi, semua bisa pakai, ya. Baik dari kelas 1 sampai kelas 6. Mungkin alangkah baiknya kalau TIK itu, ya, sarana teknologi yang sudah kita miliki itu bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran. Ada laptop, ada Chromebook, ada Infocus, ya. Infocus ada berapa itu kita manfaatkan supaya bisa termanfaatkan, anak juga lebih senang lagi, ya. Kemudian di sini implementasi tentang gerakan hemat energi. Nah, mungkin di sini kita perlu merefleksi, ya, karena mungkin saya juga sering lupa mungkin, ya, di kelas ada siswa yang meninggalkan ruang kelasnya padahal lampu dan kipas anginnya masih nyala. Dan kita perlu menanamkan hal ini, mungkin bisa untuk mematikan lampu ataupun kipas angin. Selanjutnya juga kita harus bisa menghemat air, terutama kadang-kadang, ya, ketika anak mungkin di kamar mandi, di wastafel, itu anak lupa menutup. Nah, itu juga perlu kita tanamkan di kelas. Bagaimana caranya untuk bisa hemat energi. Kemudian kita juga bisa mengimplementasikan tentang 3R, ya, kaitannya dengan sampah. Ya, sampah itu kan kita selalu mengkampanyekan anak untuk untuk membuang sampah pada tempatnya. Ya, kita bisa melakukan 3R. Pertama apa? Reduce, kemudian recycle dan reuse. Nah, itu 3R itu seharusnya bisa terlaksana karena kita lingkungannya adalah lingkungan akademik, ya. Pertama, reduce itu adalah upaya mengurangi timbunan sampah. Nah, bagaimana cara kita mengurangi sampah yang tadinya sampahnya kita produksi 10 kilo misalnya, setiap hari 10 kilo sampah plastik dari bungkus es sama bungkus makanan. Nah, gimana caranya biar sampah itu tidak di atas 10 kilo? Nah, kira-kira bagaimana? Perlu kita diskusikan, ya. Nah, itu adalah upaya pengurangan sampah. Mungkin pada waktu Adiwiyata kita sudah menjalankan program untuk menggunakan wadah botol minum untuk beli es atau piring untuk jajan. Nah, itu programnya sebenarnya sangat bagus, tapi kadang-kadang piring yang sudah kita sediakan habis karena pecah, mungkin rusak. Ya, untuk hal lain misalnya. Tapi ketika kita bisa menerapkan itu kembali, insya Allah juga akan berdampak baik untuk lingkungan sekolah kita. Dari produksi sampahnya berkurang, ya, otomatis kebersihan lingkungan sekolah juga terjaga. Kemudian ada reuse, ya, adalah upaya memanfaatkan kembali bahan atau barang agar tidak menjadi sampah. Kita bisa memanfaatkan sampah botol untuk hiasan, untuk pot bunga dan lain sebagainya. Dan yang terakhir recycle, kita juga bisa memanfaatkan sampah-sampah untuk hal lain yang berguna, ya. Terima kasih. Ya, mungkin hanya itu saja Bapak Ibu guru yang saya hormati. Yang
yang bisa saya sampaikan. Tentunya banyak kekurangan, banyak kesalahan dari tutur kata saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjuti daripada acara ini adalah maka sampai pada acara diskusi. Nah, diskusi ini yang akan kita diskusikan adalah terkait dengan materi yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Sugiono. Kami berharap untuk bisa diimplementasikan atau diterapkan di sekolah kita. Nah, apa yang akan kita diskusikan? Ini kami berharap dari sekolah ini ada program untuk pembiasaan. Jadi monggo kita mulai dari awal tahun ajaran ini kita warnai sekolah kita ya. Ada selangkah lebih maju karena kita rasa apa minatnya karena berkurang atau bagaimana. Sekarang untuk SD kita semakin berkurang siswa yang masuk ke sini. Mungkin yang pertama karena kita juga berdampingan dengan MD. Kalau kita mengamati bahwa MD itu jam 2 baru pulang. Nah, ini bagaimana kita bisa mewarnai supaya ada nilai plus atau nilai lebih dari SD kita supaya sepertinya tidak itu saja lah pembelajaran pokok kemudian kita pulang. Sementara kita sampai menunggu waktu persensi yaitu jam 2 itu kalau kita lihat masih tersisa waktu yang kadang kita gunakan hanya untuk apa ya istilahnya nah untuk itu nanti monggo Bapak Ibu lah kita programkan bersama ya. Kita sangat beruntung ya Pak Sugri terjaring untuk CGP dan banyak sekali ilmu yang telah diperoleh dan diantaranya tadi sudah salah satu yang baru amalan ini disiplin positif yang perlu kita dapat. Nah dari sekolah kami mempunyai program, mudah-mudahan nanti bisa kita komitmen bisa menjalani bersama. Misalnya untuk tambahan pelajaran di monggo Bapak Ibu mungkin bisa kita terapkan dari kelas 1 sampai kelas 6 supaya nanti anak-anak untuk pulang itu ya tidak terlalu asik ya kalau dibanding dengan sekolah. Nah, untuk tambah pelajaran saya harapkan dari masing-masing kelas itu mempunyai program dari hari Senin sampai Sabtu. Kira-kira tambahan pelajaran yang akan diberikan kepada anak-anak kita itu apa? Ya. Khususnya mungkin nanti bisa kita programkan atau kita rancangkan sesuai dengan bidangnya atau akan ditangani oleh guru kelas semuanya atau akan dibagi-bagi. Nanti mungkin ini perlu musyawarah. Kalau dari kami itu mempunyai angan-angan kita nambah program tambahan pelajaran untuk hafalan surat pendek juz 30. Ya, misalnya nanti saya kelas 1 sampai kelas 3 insya Allah bisa membantu lah. Nanti hari Senin kelas Rabu misalnya hari Senin saya kelas 1 memberi tambahan hafalan surat pendek ya berapapun hasilnya itu nanti kita buatkan kartu kendali ya. Jadi orang tua mengetahui bahwa anak-anak itu di sekolah tidak hanya belajarnya itu saja, tapi ada tambahan untuk pelajaran itu tentang keagamaan. Kemudian mungkin di kelas tinggi guru juga bisa menambahkan tentang apa itu membaca Al-Quran ya. Kemudian untuk kesenian mungkin Bu Tuti bisa menambahkan tentang seni suara atau copat dan lain-lain. Kemudian nanti untuk Iki mungkin bisa Pak Sugi mengajar khusus untuk kelas rombuk nanti bisa
kita sampaikan program-program sekolah yang sekiranya agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sedikit ada kemajuan ya. Ya. Mudah-mudahan nanti dengan program ini akan ada tambahan daya tarik bagi masyarakat sehingga mereka akan berminat ya untuk menyekolahkan di SD Negeri 1. Kalau dari cabang olahraga ini sudah tidak meragukan lagi nih Pak Juli, sudah begitu semangat membina anak-anak kita untuk mempersiapkan segala cabang olahraga yang nantinya akan dilakukan. Mas Natasha sekarang mungkin mau makan dulu, kasihan makan dulu. Kemudian yang berikutnya, karena sekarang untuk sekolah itu adalah daya ukurnya daya pendidikan, dan itu adalah terkait dengan ANBK. Jadi mohon juga untuk ANBK ini juga perlu dipersiapkan, karena nanti untuk pengukuran mutu dari sekolah kita adalah hasil. Mungkin untuk selanjutnya nanti dalam waktu sekarang hari Rabu, Kamis, Jumat, ya monggolah kita buat program bersama nanti untuk kita sampaikan ke pleno supaya nanti ada gambaran bagi wali siswa kegiatan anak-anak didiknya selama ini tahun 1 tahun depan. Sekarang saja ya nggak apa-apa, monggo dari kelas 1. Tadi saya misalnya senang ya di kelas 1 di kelas 2 di Bu Siti, kelas 3 di Bu Puji saya untuk hafalan surat kampanye. Berarti untuk hari Selasa, Rabu, Kamis monggo untuk kelas 1. Mungkin hari Sabtu dan Jumat ya kita free, nggak apa-apa ya, nanti untuk pendisiplinan. Monggo nanti bisa sekarang yang mungkin bisa tertambat sekarang itu untuk pembelajaran yang menyangkut kegiatan lomba tahunan ya. Contohnya MAPSI, itu kan sudah jelas setiap tahun mengadakan. Harapan kami untuk menghadapi lomba ini ya kita jangan adakan, itu maksudnya seperti itu. Jadi nanti dibuat program kira-kira materi yang akan disampaikan untuk tambahan pelajaran, karena ini MAPSI ya mungkin dari kelas 4 sampai 6 yang diberikan bahan pelajaran. Kemudian untuk ekstra pramuka setelah pleno atau setelah lomba nanti mungkin bisa kita aktifkan Pak Krisno untuk ekstra pramuka untuk diprogramkan. Kita mulai bulan September. Rencana malah cuma kita sudah mulai sudah sehat ya. Terus kami harap untuk kegiatan pramuka materi yang diberikan itu adalah materi yang satu terkait untuk persiapan lomba, kemudian 2 mendukung kelanjutan kegiatan pramuka di sekolah yang lebih tinggi, misalnya di SMP. Mungkin ada materi apa di SMP kita sudah belajar di sekolahan. Jadi hasil latihan kita untuk kegiatan pramuka ada gunanya, karena terpakai lah kemarin baca aku dibilang SD ada sedikit kayak gimana. Itu kan berarti kita tidak hanya datang jalan kuning ya pramuka pro karena mengembang ya, tidak seperti itu ya. Tapi ada ilmu yang diperoleh dan bermanfaat untuk ke sekolah jenjang. Monggo Bu Titi mau membuat program apa, silakan. Cara terima sisa. Iya, itu untuk yang agama nanti gubernur yang membuat jadwal. Untuk
kelas masing-masing mohon untuk membuat program ya. Jadi kita terjadwal sehingga antara kelas 3, 4, 5, 6 atau yang tinggi lah misalnya, yang sini sedang memulai pelajaran, yang sini sudah bubar, kan kelihatannya tidak ada apa istilahnya keadilan atau kekompakan. Ada yang begitu semangat, ada yang jadi kita sama ratakan. Nanti kita mungkin untuk anak-anak kelas 3 sekarang menurut kurikulum Merdeka itu pulangnya juga sudah siang, dan itu juga kita perlu sampaikan nanti di pleno. Mungkin karena ada tambahan pelajaran, anak-anak disuruh membawa kalau untuk makan setelah sholat isya. Mungkin seperti itu. Kalau program mau dibuat terus di-share ya mohon nanti bisa saling sharing bersama dengan teman-teman. Khususnya kalau kita punya Chromebook itu kasihan kalau kita menggunakan langsung kalian. Sisa yang 1 jam lah, sehari teman-teman. Saya mulai kalau itu sih dulu maksudnya Ini di kelas saya. Bukan ini tadi. Ini nggak apa-apa lah. masalahnya tidak pernah digunakan sudah ya misalnya kelas 5 enggak, misalnya saya kelas 1 hari Senin, berarti kelas 2 harus dirinya. Misalnya saya khusus saya nggak apa-apa. Saya kelas 1 di Senin, kelas 2 hari Selasa. Saya tambahannya kelas 1. Jadi saya mungkin Bu ini untuk program khusus tambahannya kelas 6 kaitannya dengan nanti persiapan menghadapi ujian akhir semester 2, mungkin tambahannya hanya materi pembelajaran di kelas itu, tapi ya kita lakukan biar nanti lebih cepat selesai dari hitungan semester 2 yang sebenarnya gitu. Nanti kalau ada kegiatan yang lain ya bisa menyesuaikan. Kemudian mungkin untuk kegiatan keagamaan ya Bu, mungkin kayak apa yang biasanya serban atau mundudan, mungkin kita bisa kolaborasi dengan paguyuban, dan mungkin juga kita bisa melaksanakan kegiatan itu dengan paguyuban, kaitannya yang mempererat kita dengan paguyuban lah, bisa mengadakan kegiatan bersama itu mungkin bisa nanti ya Bisa syukur bisa pasang panggung. nah ya itu mungkin bisa main juga Ya, sekali-sekali lah ya. ya main, karena itu mungkin juga nanti menjadi daya tarik lah dengan kegiatan seperti itu, karena apa ya, mungkin orang tua yang terlibat. Ya jelas di sini kan masyarakatnya senang dengan kewajiban dan pilihan. Dulu juga pernah diadakan buat draft juga. Tadi saya sudah laksanakan sama bos draft. Ini kalau 1 unit 400, kalau 2 berarti 800. Nanti ini sudah ikuti dengan kursi. Ya. Terus mungkin kita tambahkan saja untuk ustadznya berapa. Yang saya khawatirkan kan seperti ini Bu. Di sini ada 2 guru teratas. Saya khawatir gonggok sini nang SD. Menurut kalau tahu prosedur karena ada saja dari ini. Jadi juga seperti itu. Jadi kita sekali-kali
menganjurkanlah seperti itu. Berarti untuk peringatan yang dekat mulut ya. Surat Nah, Sabar mulut. itu Ya, Tahu sekali. Ini kan di situ kan anak-anak biasanya Pak. Ini kan biasa itu Besok pada mulai jalan ya. biasanya hiburan. Iya, gawe proposal. misalnya donatur lah. Iya, di sini itu gitu. Besok Apa datang itu? DPR. Maksudnya gawe proposal masuk ketemu DPR. Membangun dong. Iya. Membangun dong. DPR sini minta Jadi kerjaan ini. Sini yang iya, aku belum usul. nggak tahu. Bukan siapa urutan sih kerjaan Iki undang-undang. kono rata aja kan undang-undang. Ya mungkin bisa salah satu itu lah yang apa dirayakan dengan skala besar. Nah, jadi dengan salah satunya kita cukup interaksi dengan anak-anak. Iya, kayak gitu. Ya mungkin karena bulan mulut juga segera, jadi ya dari sekarang kita sudah persiapan khususnya dana. Nanti mungkin dari kita bisa cari Kalkulasi sih, Pak. Berarti mulai yang kita hindari musim hujannya. Orang jam. oh pedas mau ambil minum. Oh, Terus itu Bu, untuk ekstra kampanye, misalnya mau diadakan mulai Jumat besok itu khusus penggalang apa sih ya? Apa sama dan dari Jumat saja Pak? Kalau dulu kan berarti ya penggalang. Nanti yang mau undang siapa? Iya. Ya kita sudah mau mulai Jumat besok sudah punya program. Ya, untuk besok apa penggalang apa sih ya? Udah. Kalau dari dulu kan saya di mandate untuk yang penggalang gitu ya, saya programkan yang masih penggalang. Tapi kalau saya harus dengan yang siapa ya, jadi yang ke tangan sudah ada misalkan sendiri penggalang sendiri siaga sendiri kan sudah beda materinya. Oh, Ya besok pembukaannya bareng di sini. Penggalang karo siaga bareng. Besok bulan minggu depan Selasa karo Kamis ya kan. Apa satu lagi bareng lagi. Ya butuhnya pembuat siaga sama saya nyanyi Bu. Menyanyi enggak? Ada Bu ini Bu kunci loh kita. Ya semuanya nanti kita bagi. Kalau untuk pramuka minggu kan pokoknya ya kurang seksi ya berdua. Monggo untuk di bagi Bu Yuka sama Bu Puji apa siaga hari hari besok Jumat besok. Ya nanti dikirim mana orang mana raja. yang derek-derek kan satunya sudah terpisah Bu ya sendiri-sendiri. Tapi kalau mau memulai bareng ya silakan gitu. Untuk awalnya Jumat itu bareng, tapi pengajarnya beda. Misalnya Jumat besok siaga dan penggalang mangkat bareng, nanti Pak Krisna yang penggalang, nanti sama Bu Puji atau sama Bu Yuka yang siaga. Untuk minggu depan Selasa siaga, Jumat penggalang atau mau Jumat Sabtu atau mau Selasa dengan Jumat. Siang ya. Tapi Kalau mau hari Jumat satu hari itu siaga penggalang sebenarnya tidak apa-apa, tapi maksudnya
Kayaknya kalau juri mau ikut ke pramuka, Kak, ikut Bu. Kamu belajarnya bagian olahraga ya Pak? Tidak dulu. Kalau untuk pramuka ya, kalau saya penggalang sendiri tidak apa-apa Bu. Tetapi kalau nanti ada yang bantu ya malah alhamdulillah bisa. Siaga Bu Duri dan Bu Puji sudah siaga. Enggak Bu Kak mau berpuji. Puji Sino, kedua. Yang kedua. Hari